terjadi di sini. Shalom, selamat pagi jemaat Simpang Pulai. Mari sama-sama kita mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa mengundang Allah Roh Kudus untuk bisa menjadi pengajar kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur bahwa hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan buat kami, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, penyediaan yang datang daripada Tuhan, hari di mana kami merayakan kasih setia Tuhan, hari di mana kami diingatkan kembali untuk tetap bersukacita dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini pun akan ada jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kami
yang akan kami terima dari pewartaan firman-Mu, dan bahkan semangat, kekuatan, bahkan dorongan akan kami terima melalui pewartaan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan firman-Mu itu hidup ya Tuhan. Apapun yang Kau sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan, dan itu akan terjadi bermanifestasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan sukacita, dengan iman kami menerima Engkau, kami menerima tuntunan Allah Roh Kudus, kami menerima hikmat pewahyuan pengetahuan akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Bapa, dan mari semua jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan pagi ini adalah bagaimana kita bertahan dalam menghadapi kesulitan yang kita alami saat ini, dan bagaimana kita mengalami atau kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang di sepanjang perjalanan kehidupan kita nanti. Amin. Nah, kita semua tentu saja, mau dia orang Kristen, mau dia anak Tuhan, atau dia orang yang tidak mengenal Allah, tentu saja akan mengalami apa yang dinamakan dengan kesulitan. Dan yang namanya kesulitan ini tentu saja nggak enak. Semua orang tuh inginnya ya pokoknya hidupnya itu baik-baik aja. Tetapi kita tidak bisa mengelak, selagi kita masih hidup, kita tidak bisa mengelak dengan yang namanya masalah, yang namanya kesulitan, yang namanya penganiayaan, yang namanya penindasan. Kita pasti akan mengalaminya, dan sayangnya kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang di luar Tuhan pun akan menyerah dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Banyak mereka yang menyerah dengan hal-hal yang mereka alami, bahkan sampai bunuh diri. Amin. Nah, banyak sekali kita dengar kabar-kabar orang stres, orang jadi gila, orang sampai cari obat tidur untuk bisa menghilangkan masalah yang dihadapi, tapi itu tidak menolong mereka. Ketika mereka minum obat tidur, mereka tidur sebentar, bangun lagi, masalah tetap ada. Amin. Dan banyak juga orang yang bilang, ketika kami mengalami masalah seperti yang kita alami saat ini, berada dalam keadaan di karantin atau di lockdown, banyak sekali yang saya baca, saya dengar, di mana sih Tuhan? Kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa di dalam masalah seperti ini? Ini udah di luar kekuatan kita. Di mana Tuhan? Di mana Dia? Haleluya. Nah, faktanya bahwa ketika kita masih hidup, mau engkau orang Kristen, mau engkau anak Tuhan, atau mau anak hantu, kita semua akan mengalami kesulitan, bahkan masalah-masalah yang besar. Kenapa? Karena 2 Timotius 2 ayat 3 berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukan berarti kita ini melakukan kehendak Allah, kita ikut Tuhan dan kita tidak akan mengalami masalah, hidup kita akan menjadi mudah. Tidak. Hidup kita ini pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi Alkitab juga berkata bahwa hari-hari ini semakin jahat. Berarti setiap hari akan banyak sekali masalah yang datang dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya kita ini tidak dikalahkan oleh masalah ini? Nah, satu-satunya solusi yang akan memberikan jalan keluar bagi Anda dan saya, yaitu kita akan mencari solusinya di dalam firman Tuhan. Karena tentu saja dan saya percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Sekalipun banyak orang bilang, di mana Tuhan? Kok Tuhan sepertinya nggak ada, aku berdoa, tapi kok nggak dijawab. Tetapi tetap jawaban yang atau solusi akan kita dapatkan itu selalu ada di dalam firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana bertekun di dalam yang namanya penganiayaan. Bagaimana kita ini bisa bertahan dalam kesulitan, masalah, tekanan yang kita alami sekarang ini. Cara yang terbaik hanya ada di dalam firman Tuhan supaya kita bisa bertekun. Bukan
Bukan kita ini lari dari masalah. Tidak, orang Kristen bukan orang Kristen yang lari, yang suka lari, atau orang yang pengecut yang lari dari masalah. Tetapi kita ini orang-orang yang siap menghadapi masalah, dan kita bertekun. Mau seberapa banyak masalah datang, kita itu tetap apa? Bersabar. Kita itu tetap apa? Tekun menjalaninya. Karena apa? Karena kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang datang dan kita alami, ini mungkin besar, kecil, nggak tahu di seberapa size-nya itu. Setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi masalah, tetapi yang pasti kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, saya dengar ada beberapa jemaat kita yang harus pulang ke Indonesia karena ada pengurangan karyawan di kilang-kilang mereka, dan itu merupakan masalah yang besar. Itu bisa membuat orang berpikir lebih, malah sampai kepada depresi kalau dia tidak bisa menanggungnya. Tetapi di sini pagi hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan Anda. Jika Anda dalam posisi tersebut, Anda mendapat pengurangan, Anda mendapat PHK dan dipulangkan ke Indonesia, atau Anda mengalami hal-hal yang lain, keuangan, dalam hal keuangan atau dalam hal sakit penyakit, pagi hari ini biar kita ini dikuatkan, biar kita diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Amin. Nah, pertama-tama mari kita tahu dulu apa itu yang namanya penganiayaan. Nah, penganiayaan ini menurut Kamus Alkitab dikatakan suatu program untuk melecehkan atau menghukum dengan cara atau mencederai kita dengan cara yang dirancang untuk melukai atau membuat kita bersedih, membuat kita berduka, atau menindas secara khusus, menyebabkan penderitaan karena suatu kepercayaan. Amin. Yesus berkata di dalam Alkitab bahwa kalian akan mengalami penganiayaan. Jika mereka menganiaya aku, tentu saja mereka akan menganiaya Anda dan saya. Berarti Alkitab sudah memberitahu kita. Nah, kalau Alkitab sudah memberitahu kita, itu bukan berarti kita ketakutan. Berarti akan banyak penganiayaan nih. Alkitab udah kasih tahu terlebih dahulu bahwa kita akan mengalami penganiayaan, tapi Yesus berkata apa? Di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, tapi kuatkan, teguhkan hatimu, karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengatasi penganiayaan ini. Kalau Yesus bisa, berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara-saudari Yesus seiman di dalam kepercayaan kita kepada Yesus, kita juga bisa mengatasinya. Ada pengharapan. Sekalipun badai begitu besar menimpa kita, rumah kita ambruk, berantakan, tetapi selalu ada pengharapan. Ada krisis, ada pengharapan. Amin. Bukan matilah kita sampai di situ, nggak ada jalan keluar lagi sampai di situ, tidak. Dan ini yang namanya penindasan adalah senjata yang iblis pakai. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus selalu sadar bahwa kita ini punya musuh. Bukan kehidupan kita, kekristenan kita sebelumnya itu enak-enak aja dan nggak ada apa-apanya. Ingat, musuh itu ada. Kita masih punya musuh yang harus kita lawan. Kita masih punya banyak peperangan yang harus kita perangi. Allah kita ini Allah yang berperang. Amin. Nah, makanya di 2 Timotius 2 yang tadi saya sebutkan dikatakan bahwa kita ini juga turut menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tidak akan pernah mundur dan membiarkan si iblis ini kalau dia datang menghancurkan kita. Dia bawa masalah dalam kehidupan kita. Dia bawa sesuatu yang membuat kita terluka. Dia bawa sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan mundur. Anda dan saya tidak akan mundur. Ada yang sepakat dengan saya, kita tidak akan mundur. Kita dengan kesulitan sebesar apapun, dengan penganiayaan sebesar apapun, kita tidak akan pernah mundur. Dan kita ini tidak akan membiarkan si iblis itu lenggang kangkung, semaunya dia melakukan apa yang diinginkan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak, kita tidak akan membiarkannya. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, putus, ditinggal pacar, atau orang tua mungkin meninggal, atau Anda kehilangan pekerjaan, atau apapun yang membuat engkau patah semangat, Anda sudah tahu bahwa ini semua datang dari siapa? Dari si iblis. Ketika ada masalah seperti ini sedang alami Anda, please
TikTok tidak akan menolong Anda. Bikin status di Facebook tidak akan menolong Anda. Kirim status di Instagram atau apapun juga, telepon saudaramu sana sini tidak bisa menolong Anda. Tetapi hanya ada satu jalan yang akan bisa menolong kita. Amin. Yaitu firman Allah. Yaitu iman kita yang bisa, iman kita atas kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita, dan itu yang akan membuat iblis itu lari dengan setiap masalah yang dia bawa dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Anda bisa berkata, tapi saya ini udah gak kerja lagi di kilang, dipulangkan lagi. Nggak usah takut. Amin. Karena kilang itu bukan sumber daripada keuangan kita. Tuhanlah sumber keuangan kita. Haleluya. Ada amin. Nah, kita akan teruskan di sini karena ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan di sini. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami masalah yang besar, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, membuat kita ini enggak kuat lagi, membuat kita ini seakan-akan, Tuhan di mana kau? Percuma saya punya iman, tapi kenapa ada masalah-masalah seperti ini ya? Nah, disinilah iman kita itu dibutuhkan. Makanya sepanjang 2 bulan saya mengajarkan kalian tentang iman. Why faith? Kenapa iman gitu loh. Kenapa orang benar harus hidup dengan iman? Karena untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, hanya imanlah yang bisa kita pakai. Jadi saya perkuat, firman Tuhan memperkuat iman kita ini supaya semakin tinggi kita di dalam tingkat iman kita ini, semakin besar badai datang dalam kehidupan kita ini, kita sendiri akan naik memerintah di atas badai itu. Memerintah di atas badai itu dengan apa? Dengan iman kita yang kuat. Iman kita akan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya bilang arti daripada penganiayaan ini adalah suatu program yang memang sudah dibentuk, sudah dipersiapkan oleh iblis untuk bisa mengalahkan kita karena kepercayaan kita, karena kepercayaan Anda kepada Tuhan. Amin. Karena kepercayaan Anda kepada janji-janji Tuhan. Amin. Mungkin ketika dibilang begini, kau kepercayaan Tuhan, Tuhan taruh kau di sini, di dalam kilang ini, dan akhirnya iblis berusaha untuk mengacaukan kehidupanmu. Perusahaan kirim kau pulang. Itu namanya penindasan atau penganiayaan yang kau alami. Tapi kalau engkau tetap teguh berdiri dengan imanmu, Anda sedang melakukan pertarungan iman. Iblis, sekalipun aku ini ya kehilangan pekerjaan, Allahku akan mencukupi aku dengan pekerjaan yang lain. Amin. Nah, di sini dikatakan pertarungan iman. Kita ini mulai bertarung dengan pertarungan iman. Kalau hari-hari semakin jahat, siap bertarung. Kita ini siap siaga untuk bertarung. Apapun yang mau lewat, apapun yang datang mengenai kita, otomatis kita siap dengan perisai iman kita. Amin. Nah, ketika ada apapun yang diterapkan si iblis ini, jangan sibuk dengan TikTokmu. Jangan sibuk dengan pacar-pacaranmu. Masalah makin besar. Bukan sekali masalah itu kau tengking pergi, terus nggak ada masalah lagi yang datang. Terus akhirnya kau bilang, oh aman, sekarang TikTokan, sekarang Facebookan, sekarang ya udahlah, hidup semau gue gitu loh. Tapi ketika ada masalah baru berseru lagi kepada Tuhan. Tidak seperti itu anak-anakku, tidak seperti itu jemaat yang Tuhan kasih. Tuhan udah peringatkan kita bahwa hari-hari makin jahat, kesulitan-kesulitan semakin besar. Jadi semakin persiapkan dirimu lagi, semakin banyak lagi engkau bertekun di dalam firman Tuhan. Karena itu yang dibutuhkan untuk pertandingan imanmu, untuk melawan hal-hal yang akan datang dalam kehidupanmu yang tentu saja merugikan engkau. Bukan cuma merugikan aja, mencuri daripadamu. Bukan cuma mencuri saja, tetapi membunuh Anda dan kehidupan Anda, dan bahkan membinasakan kehidupan Anda. Amin. Nah, ini semua senjata-senjata daripada iblis, dan kita semua harus melakukannya. Bahkan ketika Anda bilang, saya sister pastor, saya udah gak tahu nih harus mau ngapain, udah gak punya pikiran lagi, begini-begini, berdoa, tapi kayaknya Tuhan gak jawab-jawab. Nah, Rasul Paulus pun mengalami kehidupan yang kesulitan yang dialami, sampai dia berdoa sampai 3 kali, dong Tuhan, kalau bisa hilangkan hilangkan yang sedang dia alami ini. Tetapi malah Tuhan sendiri menjawab dia, kasih karuniaku sudah cukup. Jadi ketika Anda bertanya, Tuhan, masalah ini, kesulitan ini begitu besar, tolonglah hilangkan. Sudah, kasih karuniaku sudah cukup. Ingat, Yesus berkata, it is finished, sudah selesai, semua sudah dia berikan kepada kita, semua sudah dia siapkan kepada kita. Amin. Jadi Tuhan bilang, apa lagi yang mau aku kasih ke kamu? Hilangkan ini, kasih karuniaku itu udah cukup. Kita baca di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Coba buka Alkitab kita di 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, apa artinya kok Tuhan kasih karunia-Nya udah cukup buat kita? Berarti kita ini udah waktunya untuk mengakses kasih karunia Tuhan. Semua yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, yang Yesus menangkan di atas kayu salib, semua sudah diberikan kepada kita. Jadi kita tinggal perlu mengakses kasih karunia-Nya. Dan di sini mungkin Anda bingung, kenapa ya dikatakan Rasul Paulus lebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Nah, ini artinya bahwa ketika Rasul Paulus mengalami masalah dalam kehidupannya, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi masalah tersebut, tapi dia nggak bisa, dia itu lemah. Jadi kalau Anda ketika ada masalah, makanya Yesus berkata, datang padaku, aku akan berikan engkau kelegaan. Datang kepada Yesus artinya kita datang dengan kepercayaan. Kita percaya bahwa ketika saya datang pada Yesus, ya aku akan beristirahat di situ. Kenapa? Karena Yesus bilang ketika kita mengalami peperangan, masalah, Dia yang berperang dengan kita. Nah, itu artinya kita menyerahkan segala kekuatan kita, kekuatan diri kita sendiri kita ini kepada Tuhan. Kita tundukkan diri kita dan kita berkata bahwa Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupanku. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menolongku. Tuh Yesus, aku menerima undanganmu, aku datang kepadamu, dan aku menerima damai sejahtera daripadamu. Jadi ketika kita merendahkan diri datang kepada Tuhan, nah kekuatan Tuhan itulah yang akan mengambil alih kita untuk bisa kita ini keluar dari masalah. Itu dikatakan dengan bahwa ketika aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kita berserah total kepada Tuhan dan kita biarkan kekuatan daripada Tuhan untuk masuk. Bukan berarti bahwa ketika kita lemah terus kita serahkan Tuhan, aku serahkanlah segalanya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Amin. Karena ketika Anda berserah pada Tuhan dan Anda tidak berbuat apa-apa, akan semakin banyak serangan-serangan iblis yang datang ke pikiranmu. Gimana ya kalau pulang ke Indonesia terus nggak dapat kerjaan? Terus gimana ya kalau pulang ke Indonesia malah orang tua bilang kok cuma tambah-tambah masalah lagi? Gimana ya kalau lagi nggak punya duit begini, nanti diomel-omelin lah, mau cari kerja apalah saya. Enggak. Nah, ketika datang pikiran-pikiran seperti begini, bahkan iblis suka kasih lagi pikiran yang bilang begini, ya udahlah kalau pulang ke Indonesia udah nggak ada kerjaan lagi, udah cari aja suami, siapa aja yang bisa kau kawin aja supaya bebanmu ringan gitu loh. Orang tua nggak akan marah-marah lagi gitu loh. Nah, itu pikiran-pikiran yang tidak benar yang harus kita tengking. Nah, ketika datang pikiran seperti itu, Anda berkata, tidak, kasih karunia Tuhan itu sudah cukup buat aku. Bahwa ketika aku lemah, kuasa Tuhan akan turun kepadaku dan aku menjadi kuat. Aku tetap memegang janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau saya selesai pekerjaan dari sini, Tuhan akan mempersiapkan pekerjaan yang lain lagi di Indonesia. Kalau saya nggak punya apa-apa, mengalami kesulitan seperti begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, itulah namanya dengan pertarungan iman. Kita agresif. Amin. Kasih karunia sudah tersedia buat kita. Bahkan dikasih kekuatan. Yesus kasih kita kekuatan untuk bisa melawan musuh dan bahkan menahan kekuatan-kekuatan musuh. Amin. Jadi kita tidak akan menyerah. Mungkin Anda sekarang, saya lemah, ini tidak dapat menanggung lagi. Kita semua dalam masa lockdown, ada begitu banyak kesulitan. Mau ngapain lagi ini? Ingat, ayat ini berkata Anda lemah, tetapi Anda kuat. Amin. Mengelihat kepada Yesus terus. Pandang kepada Yesus dan ambil tempat dalam kelemahanmu, supaya kekuatan daripada Tuhan itu datang kepada engkau. Nah, saya akan kasih contoh seperti begini. Bagaimana caranya kekuatan Allah itu mengambil tempat dan dalam kelemahan kita, bagaimana saya memposisikan diri saya agar kekuatan yang daripada Tuhan ini bisa mengambil tempat dalam kelemahanku. Nah, itu bermulai dari yang namanya percaya. Oke? Anda harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah sudah menyediakan segalanya bagi kita. Hari ini kehilangan pekerjaan, nggak tahu besok mau kerja di mana, Allah sudah siapkan pekerjaan. Itu dimulai dengan kata percaya.
Amin. Karena Allah sendiri bilang bahwa Dia akan cukupi segala kebutuhanmu. Pekerjaan itu kan juga kebutuhan. Amin. Keuangan juga itu kebutuhan. Nah, apalagi kesembuhan itu kebutuhan. Nah, apalagi Anda punya masalah dalam bisnis, Anda tinggal percaya aja bahwa Tuhan akan siapkan orang-orang yang tepat untuk bisnismu, konsumen-konsumen yang tepat untuk bisnismu. Kalau Anda kehilangan bisnis yang Anda jalani sekarang, Anda kan selalu bilang, saya percaya Tuhan siapkan bisnis yang ada buat saya, karena saya ini diberdayakan oleh Allah untuk berbisnis. Apapun yang saya kerjakan itu pasti akan berhasil. Nggak mungkin tangan yang diberkati oleh Tuhan itu akan sia-sia, nggak dipakai gitu loh. Saya masih kuat, saya punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya mata, punya mulut, punya pikiran Kristus. Itu yang Tuhan berikan kepadaku. Saya percaya bahwa pasti akan dipakai untuk sesuatu yang memberkati orang lain. Bukan cuma memberkati saya, tapi memberkati orang lain. Nah, jadi untuk bisa memposisikan diri kita untuk menerima kekuatan daripada Tuhan dalam kelemahan kita, dimulai dengan kepercayaan. Dan Anda ingat Amsal 3 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika mengalami kesulitan, penindasan, di ayat ini berkata bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bimbang, jangan separuh hati. Jangan cuman benar ya, percaya apa enggak, tapi di sini dikatakan dengan segenap hati dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Amin. Ketika orang kasih saran begini, ya cobalah. Ketika mamamu bilang kawinlah sama orang itu biar masalahmu selesai. Nah, jangan bersandar dengan pengertian seperti itu. Dan kemudian kita bilang, oh iya mas, saya kawin aja deh, kalau begitu biar nggak membebani keluarga. Enggak, itu namanya pengertianmu sendiri. Nah, ayat 6 berkata bahwa akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dimulai dengan percaya, bersandar 100% kepada Tuhan, dan kemudian apa yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersandar tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang kita lakukan, ayat 6 berkata, akui dia dalam lakumu. Jadi setiap tingkah laku kita itu kita akui. Bagaimana cara mengakui Tuhan? Ya kita kata, Tuhan, saya akui Engkau di dalam situasi saya saat ini. Saya percaya bahwa ketika saya melalui masalah ini, Tuhan ada dengan saya. Tuhan akan berikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang saya alami ini. Nah, mulut ini diaktifkan, memperkatakan firman Tuhan. Saya bilang apa? Iman itu percaya dalam hati dan kemudian memperkatakan. Amin. Nah, itu yang akan membuat kekuatan Tuhan itu mengambil tempat di dalam kelemahan kita. Makanya banyak-banyak baca ayat firman Tuhan. Jangan banyak-banyak baca status orang. Jangan banyak-banyak selfie lah. Selfie saya nggak larang selfie. Tapi kalau selfie udah ambil waktu 1 jam, 2 jam, atau tiktokan gitu loh. Nah, kalau udah tiktokan itu udah lebih daripada setengah jam, nah mendingan ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Ketika Anda berada di dalam peperangan, bukan tengok kiri tengok kanan, malah Rasul Paulus bilang apa? Dia berlari kepada suatu tujuan apa? Saya ini menang. Ketika saya lewatin pertempuran ini, itu tempat kemenangan saya itu ada di sana gitu loh. Bukan sebentar celingak-celinguk cari dulu ya dalam peperangan. Ada yang ganteng nggak ya? Ada yang kayak opa ya? Nggak seperti itu. Tapi dia bilang bahwa kita ini bertarung dengan pertarungan iman kita, berlari-lari. Amin. Jadi akui Tuhan di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Seperti sekarang ini kalau kita alami kesulitan, berarti jalan kehidupan kita ini ada yang blok. Nah, ketika kita akui Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita itu, blok ini akan terangkat dan jalan kita menjadi lancar lagi, menjadi lurus lagi. Nah, kebanyakan kita ini tuh terlalu bersandar pada situasi yang kita mengerti. Kayak seperti masalah, terus aja mikirin itu masalah. Itu namanya kita bersandar pada situasi yang kita ketahui dan bukan mempercayai Allah. Amin. Semakin terus diingatkan, aduh ditinggal pacar, aduh di PHK, aduh nggak punya uang. Jadi kita tuh semakin mikirin itu terus. Dengan cara memikirkan hal seperti ini tidak menolong kita, malah kita semakin terjerembab di dalam masalah. Akhirnya kita berpikir untuk mencuri, untuk nyolong. Kalau lagi keluar kerjaan mulai serabutan cari kerjaan, udahlah jadi pembantu juga, it's okay.
Tidak, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dengan segenap hati kemudian kita bersandar bahwa Tuhan punya pekerjaan yang lebih lagi dari apa yang kita miliki daripada pada sekarang. Bukan mau cari pekerjaan di rumah saja jadi pembantu, enggak. Anak-anak Tuhan, jemaat Simpang Pulai, saya dorong Anda hari ini. Kalau Tuhan sudah bawa Anda sampai di sini, nggak mungkin turun lagi. Tetapi Tuhan akan bawa Anda semakin tinggi lagi. Mungkin setelah Anda putus kerja dari Malaysia, Anda akan Tuhan kasih hikmat untuk Anda berbisnis sendiri, dan bisnis itu bisa menghasilkan uang yang lebih gede. Amin. Kita udah bisa lihat ada beberapa jemaat kita yang mungkin cuman berbisnis online kayak HWI atau bisnis lain-lain yang online, tapi penghasilan mereka itu lebih gede. Mereka bisa tinggal di rumah sambil kerja. Itu yang dinamakan dengan mereka punya inisiatif. Tuhan kasih hikmat untuk mereka agar bisa bekerja terus, dan mereka jadi pemilik bisnis sendiri, bukan bekerja kepada orang lain. Amin. Jadi itu yang dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Menghadapi hal seperti ini, jangan bersandar kepada situasimu, tetapi engkau lihat ke depan. Iman adalah melihat. Iman itu adalah percaya sesuatu udah terjadi, bukti dari apa yang kita harapkan. Amin. Itu yang namanya dengan iman. Kalau engkau anak Tuhan, kau pasti punya iman, dan kau sudah melihat bahwa wow, masalah di sini, saya tahu setelah keluar dari sini saya akan jadi lebih kuat. Setelah keluar dari sini, ada pekerjaan yang menunggu saya. Setelah saya ditinggal pacar, keluar dari pacar yang satu, ada yang lebih ganteng lagi yang akan menikahi saya. Orang yang benar, yang tepat yang akan menikahi saya. Amin. Jadi jangan bersandar pada situasi, tapi bersandar dan percaya kepada Tuhan kita. Kan kenapa? Dia yang akan meluruskan jalan kita. Dia yang memegang hidup kita. Tuhanlah yang memegang tangan kita dengan tangannya yang kuat. Teman hanya bisa sabar, dan teman itu punya keterbatasan, tapi Tuhan tidak punya keterbatasan. Jadi jangan lupa untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Jangan bersandar kepada masalahmu, karena ingat, musuhmu tidak akan membiarkan Anda begitu saja. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata bahwa hei, sadar ketika Anda punya masalah, jangan termehek-mehek, jangan nangis-nangis tidur terus di kamar mikirin gimana nih, tetapi Alkitab berkata, sadar, bangun, jangan terbawa masalah, berjaga-jagalah. Amin. Lawanmu siapa? Lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis sudah ngapain? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditekannya. Kalau Anda tidur terbawa masalah, menangis terus mikirin masalah, Anda itu sedang diincar sama si iblis. Amin. Di sini dikatakan bahwa si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang meraung-raung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang iblis tidak bisa telan. Semua orang mengalami masalah, tetapi ada yang dia bisa telan, ada yang enggak. Amin. Nah, orang-orang yang ketika mengalami masalah dan tetap mengakui bersandar kepada Tuhan, orang-orang ini yang tidak bisa ditelan sama si iblis. Nah, contohnya sekarang Anda mengalami masalah. Dalam masalah kehilangan pekerjaan, ditinggal kekasih, atau masalah keuangan. Amin. Nah, iblis akan berjalan berkeliling dari hostel kalian. Dia mampir ke kamar Inong Mantiana. Iblis tahu Inong Mantiana punya masalah. Contohnya aja ya. Contohnya pacarnya selingkuh. Wah, pasti dia lagi nangis. Datanglah si iblis. Ngendap berkeliling-keliling sampai di pintunya Inong Mantiana. Dia dengar Inong Mantiana sedang baca Alkitab. Dia dengar Inong Mantiana sedang menyanyi, memuji Tuhan. Nah, dia makin dengar lagi, loh, kok patah hati? Kenapa dia nggak nangis ya, tetapi malah dia memuji Tuhan? Dilewatinlah kamar Inong Mantiana. Berarti Inong Mantiana tidak bisa ditelan oleh si iblis. Kenapa? Karena dia sedang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dia tidak terbawa arus. Dia itu bisa mengatasi kesulitannya karena dia tahu Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepadanya. Amin. Pengharapannya ada di dalam Yesus Kristus. Pacar boleh selingkuh, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah selingkuh. Amin. Nah, datanglah si iblis jalan-jalan lagi nih, ketemu iblis yang satu lagi. Mau ngapain kau? Si iblis ngomong sama temennya, mau ngapain kau? Mau ke tempat si Inong Tiana, lagi patah hati kan? Nah,
Iblis yang satu ini yang tadi udah ngintipin Inong teh bilang percuma. Kau nggak bisa telan dia. Kenapa? Lagi memuji Tuhan, dia kuat. Kita cari aja orang lain yang lagi patah hati. Jalan lagi, ketemu, muter-muter, dapatnya ke kamarnya, roomnya si Inong Vita. Oh, Inong Vita, si Inong ini kan lagi dapat pemutusan pekerjaan, mau pulang, dia dikirim ke Indonesia. Contoh ya sayangnya, ini hanya contoh saja. Nah, ketika dia lihat Inong Vita pun masih tetap memuji Tuhan, Engkau sumber kehidupanku. Ini kilang bukan sumber keuanganku, tetapi Engkaulah sumber keuanganku. Kalau saya harus pulang ke Indonesia, berarti ada pekerjaan yang lebih besar lagi dari yang ada di kilang ini. Jadi aku memuji Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Nyanyi terus. Iblis bilang lagi, wah, cari sasaran lagi saya nih. Nah, dia muter lagi. Ketika dia datang ke bilik Inong Grace, dia lihat, oh, Inong Grace lagi patah hati. Apalagi Inong Grace lagi ada masalah nih. Lagi pusing dengan masalah keluarga. Inong Grace contoh aja ya. Ketika sedang nangis-nangis, nggak tahu mengapa-ngapain, Inong Grace lagi taruh status galau dia di Facebook. Ini nih yang iblis bisa telan. Amin. Jadi di dalam ayat ini dan dalam contoh yang saya kasih kepada kita, bahwa tidak ada, kalau kita tidak izinkan si iblis untuk menelan kita, dia tidak bisa menelan kita. Ada orang-orang yang bisa dia telan, yaitu orang-orang yang bersandar kepada situasinya, yang sibuk dengan masalahnya. Ini orang-orang ini akan dia telan. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa dia telan. Ketika orang-orang ini mengalami masalah, mereka bersandar kepada Tuhan, dan iblis akan lewat. Kenapa? Iblis tidak menerkam Anda karena iman Anda, karena Anda percaya dan bergantung kepada Allah. Iblis tidak dapat mendekati rumah Anda karena Anda mengandalkan Tuhan. Anda berdoa setiap hari, Anda berbahasa roh setiap hari, Anda memperkatakan firman Tuhan dengan iman setiap hari, dan Anda menyembah Tuhan setiap hari. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, binatang-binatang ternak terhalau sudah, tetapi aku akan tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu setia. Itulah yang harus keluar dari mulut kita. Inilah solusi di dalam menghadapi kehidupan kita ketika kita ini mengalami banyak masalah. Ini solusi ketika masalah datang. Yang dibutuhkan adalah perkatakan firman Tuhan atas masalahmu. Saya sudah khotbah kemarin bahwa ketika ada situasi yang engkau lihat tidak menyenangkan engkau, ada situasi yang engkau lihat yang membuat Anda stres, frustasi, perkatakan sesuatu dan ubah itu. Bagaimana kita mengubahnya? Ubah dengan perkataan firman Tuhan dulu. Dan yang pertama yang diubahkan adalah ketika kita memperkatakan firman Tuhan, pikiran yang stres ini, tadinya stres, itu diubahkan dengan damai sejahtera Allah yang datang dalam pikiran kita. Kemudian akan ada waktunya perkataan kita ini akan bermanifestasi. Anda kehilangan pekerjaan, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang lain. Orang tua Anda meninggal dan Anda tidak bisa melihatnya, saya akan bertemu dia di dalam surga. Tuhan sudah janjikan tidak akan ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Dan sekalipun saya tidak bisa bertemu dengan orang yang aku kasihi, mereka sudah meninggalkan saya duluan, tapi saya akan bertemu mereka di surga. Nah, inilah yang harus kita perkatakan. Inilah yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita ketika kita melihat situasi yang tidak menyenangkan, yang situasi yang akan membuat kita bertekuk lutut dan kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Penindasan tujuannya untuk apa? Untuk mengambil janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu, dan kemudian kita lupa akan janji-janji Tuhan, dan kita akhirnya tenggelam di dalam penderitaan dan di dalam kesulitan-kesulitan yang iblis bawa dalam kehidupan kita. Jadi di dalam terjemahan Message 1 Petrus 5 ayat 8-11 dikatakan tetap tenang. Ada masalah, kita disuruh apa? Tenang. Amin. Kenapa kita tetap tenang? Anda baca Mazmur 23 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Mazmur 23 4-5.
Di sini dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh berlimpah. Anda lihat, Anda baca dan renungkan ayat ini. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berada dalam lembah virus corona saat ini juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah nggak ada pengharapan karena kehilangan pekerjaan atau masalah keuangan atau sedang sakit, sekalipun aku berjalan di dalam lembah-lembah ini, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Allah besertaku. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Nah, yang paling lebih membuat kita lebih bersukacita lagi di ayat 5. Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Bayangkan di tengah-tengah masalah virus corona, di mana-mana kita semua terkunci, di tengah-tengah kehilangan pekerjaan, tetapi ada hidangan yang Tuhan siapkan buat Anda. Hidangan apa itu? Apa yang kau butuhkan? Tuhan, aku butuh pekerjaan baru. Ayat ini berkata Tuhan sudah siapkan di hadapan musuh-musuhmu, di hadapan kesulitan-kesulitanmu. Amin. Ada amin? Ya, Tuhan sudah persiapkan apapun yang kau butuhkan, apapun yang hilang daripadamu, apapun yang hilang, Anda menghadapi apapun di dalam kesulitan-kesulitan seperti ini, Tuhan sudah siapkan sesuatu, hidangan di atas meja, di hadapan musuh-musuhmu. Hidangan ini bukan Tuhan siapkan setelah engkau melewati kesulitan. Tidak, di ayat ini dikatakan bahwa di dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan, di dalam penindasan, itu sudah dipersiapkan hidangannya. Dan apa yang harus Anda lakukan? Ambil apa yang ada di atas meja hidangan tersebut, ambilnya dengan iman, kemudian pegang erat-erat. Pastikan Anda tidak takut ketika Anda mengambilnya. Amin. Haleluya. Ketika Anda dibilang ada hidangan di situ, wah, terus pekerjaan apa dong ini? Nggak usah takut, hanya dengan iman. Tuhan persiapkan hidangan ini, berarti ada pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadaku. Aku akan menunggu Tuhan. Tuhan berikan ini. Bisnis yang tadinya gagal, aku percaya Tuhan sudah siapkan bisnis yang baru, dan aku siap untuk mengambilnya saat ini juga dengan imanku, karena aku percaya Bapakku tidak pernah memberikan yang sedikit-sedikit. Bapakku tidak pernah memberikan yang baik aja, tetapi yang terbaik yang Bapakku persiapkan dan sudah Dia berikan untukku. Bahkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang sempurna dikatakan dalam Alkitab, itu Tuhan berikan kepada anak-anaknya, asalkan kita percaya kepadanya. Haleluya, amin. Jadi nggak usah takut. Tidak usah takut sebagai anak-anak Tuhan, karena iman kita ini akan semakin naik lagi. Amin. Seperti tadi saya katakan bahwa akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin Anda bilang begini, Pastor, saya tidak ada masalah dengan pekerjaan atau apa, tapi saya ini punya masalah dengan teman-teman saya. Teman-teman saya suka ngejorok-jorokin saya. Teman-teman saya menindas saya. Mama saya marah-marah kepada saya. Mama saya itu bahkan berkata bahwa saya ini anak yang kurang ngajar, tidak tahu, atau teman-teman saya malah memfitnah saya seperti ini. Nah, bagaimana caranya saya bisa lepas dari penganiayaan seperti ini, dari kata-kata fitnah, bahkan cemoh-cemohan orang, atau bahkan orang-orang memperkatakan hal-hal yang tidak benar tentang saya. Nah, Alkitab berkata, untuk orang-orang yang mengalami penganiayaan, fitnah dari orang-orang lain, atau engkau terlalu rohani, hari-hari baca Alkitab, apa-apa kalau lagi ada masalah, saya berdoa dulu. Kalau lagi ada sesuatu, tunggu saya cari dulu ayatnya ada di mana. Terlalu rohani banget sih jadi orang. Nah, tidak apa-apa, itu namanya penganiayaan. Kenapa? Karena segala kita ini anak Tuhan, hidup kita ini berbeda. Jadi saya bilang, hidup kita ini hidup secara rohani, tapi kita ini masih hidup di dunia. Jadi firman Tuhan berkata, ketika orang-orang menganiaya kita dengan perkataan-perkataan seperti itu, firman Tuhan berkata bahwa jangan membenci mereka. Amin. Orang-orang ngomong seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang seperti itu yang memfitnah kita, itu berarti mereka itu kurang pengetahuan akan Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita, kalau kita ketemu, kita dianiaya oleh orang-orang seperti ini, Matius 5 ayat 11 dan 12 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12 berkata, bersukacitalah
dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian pula telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ingat, ini Yesus sendiri yang berkata, kalau Anda dianiaya atau difitnah oleh orang lain, berbahagialah. Dan kemudian bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Karena upah kita besar di surga. Amin. Saya tidak mungkin belum mengerti juga nih pastor. Saya karena dianiaya bersukacita, bergembira terus. Ya tadi saya katakan firman Tuhan berkata seperti itu, berarti kita ini harus berbahagia. Tapi rasanya kok nggak ingin berbahagia, nggak ingin perasaan kita tidak hidup oleh perasaan, tapi kita ini hidup oleh kepercaya kita atas kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bisa berbahagia, ya Tuhan saya berbahagia. Kenapa? Karena Yesus pun udah dianiaya dan upah saya besar di surga. Kalau orang mengatakan sesuatu yang jahat, itu tidak akan melukaiku, tidak mencubitku, tidak merasa itu sakit. Hatiku yang mungkin sakit, perasaanku yang mungkin sakit. Tetapi rohku tidak merasa sakit. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa kita harus bersukacita, bergembira. Itu berarti bahwa ketika orang menganiaya kita dengan perkataan-perkataan itu, kita tahu, kita menaati firman Tuhan, akhirnya bahwa kita bisa lebih mengasihi dia orang lagi. Kehidupan kasih kita semakin naik, kehidupan iman kita semakin naik, dan bahkan ketaatan kita akan firman Tuhan itu pun akan semakin naik. Haleluya. Nah, ada banyak ayat di sini yang mau saya sampaikan mengenai bagaimana kita ini bisa bertahan di dalam penganiayaan. Tetapi karena waktu kita udah mulai habis, saya akan lanjutkan aja dengan ayat yang terakhir di sini. Nah, di Roma 8 ayat 35 sampai 37. Dan saya percaya ada yang mengerti jelas apa yang sudah sampaikan dari awal sampai sejauh ini. Amin. Haleluya. Nah, di Roma 8 ayat 35 sampai 37. Kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau telanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, penganiayaan akan memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi ketika Anda mengalami kesulitan seperti ini, itu tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan Anda dari kasih Allah. Nah, ketika Anda mengalami penganiayaan, banyak orang akan berpikir, Tuhan mungkin tidak lagi mengasihiku, makanya aku dapat masalah. Dengan masalah seperti ini, Tuhan ingatkan supaya saya itu lebih mendekat lagi kepada Tuhan. No, itu salah. Ingat, Allah itu kasih. Dan tidak ada alasan bagi Allah untuk Dia berhenti mengasihi kita. Amin. Tidak ada alasan bagi Allah untuk Dia bisa lari dari dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah. Hal buruk tidak datang dari Allah. Ingat, segala pemberian yang baik dan sempurna itu datang daripada Tuhan. Tapi kalau itu datang dalam kehidupan kita, nah, Allah akan menggunakan kesulitan ini untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi ingat ya, kesulitan bukan datang daripada Tuhan, tapi Allah gunakan kesulitan ini untuk kebaikan kita. Amin. Berarti Allah ikut bekerja, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Mau itu di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, itu Dia akan turut bekerja. Amin. Dikatakan di sini kami mengalami penganiayaan segala macam, tetapi kami itu tidak pernah ditinggalkan. Anda mengalami masalah saat ini pun, ingat Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Dia mengasihi engkau. Amin. Allah bahkan berkata Dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan meninggalkan kita. Tapi kalau Anda berkata bahwa karena saya banyak berbuat dosa, makanya masalah ini datang dan Tuhan lari, itu berarti kalau Tuhan lari, Dia itu bohong. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau seperti itu. Amin. Bahkan Dia bilang dalam segala hal, mau kamu jauh, mau kamu dekat kepada saya, aku tetap mengasihi engkau. Amin. Tuhan mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia memberikan matahari kepada semua orang, mau dia orang percaya, mau dia orang enggak, Dia kasih matahari.
Amin. Dikasih hujan kepada semua orang, mau dia orang percaya Yesus atau tidak. Dan bahkan di dalam kesulitan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi lihat, tujuan dari penganiayaan itu dia akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, apalagi kelaparan. Nah, Anda nggak punya makanan, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda punya mindset bahwa Allah mengasihi aku, saya kekurangan makanan, saya percaya Tuhan pasti menyediakan makanan buat saya. Dan tentu saja tiba-tiba ada orang ketok pintu, nggak tahu, nggak kenal, oh ini kami bagi berkat, anak saya baru ulang tahun, terus kami bagi makanan, ini ada makanan buat kamu. Itulah penyediaan Allah, karena Anda percaya Allah mengasihi Anda, dan bukan merenung-renung kemudian mikir gimana gitu loh. Enggak, tetap kuat, tetap percaya akan kasih Allah, bahwa Allah akan tetap beserta dengan kita, dan dia tidak akan membiarkan kita sendirian di dalam menjalani kesulitan yang kita alami saat ini juga. Jadi pegang erat-erat kasih Allah, percaya kasih Allah. Anda dan saya akan menjadi lebih daripada pemenang oleh karena Anda dan saya percaya akan kasih Allah. Amin. Jadi lihat, ketika situasi tidak dapat kita tahan lagi, jangan diam. Oke, ini mulut dibuat untuk berkata-kata, bukan untuk mingkem atau bawel dengan hal-hal lain. Di saat ini ketika kita mengalami masalah, kita disuruh bawel dengan mulut kita untuk berkatakan, kasihilah, aku akan menang karena Allah mengasihiku. Apapun situasiku saat ini, Jesus love me, Jesus love you, yes I know. Itu yang Alkitab katakan. Jadi penganiayaan ini ingin merampok kita daripada kasih Allah. Kalau engkau bisnismu hancur, engkau berkata, aku tahu Yesus mengasihiku dan ada bisnis yang baru yang lebih baik daripada bisnis yang sebelumnya. Kenapa? Karena Yesus mengasihiku. Amin. Pacar yang lama pergi, engkau berkata, karena Yesus mengasihiku, akan ada pacar yang baru, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada aku. Kenapa? Karena dia sayang padaku. Yesus sayang padaku. Ya, aku tahu. Itu yang Alkitab katakan. Jadi iman kita ini akan bekerja dengan seberapa besar Anda percaya akan kasih Allah. Iman bekerja karena Anda percaya akan kasih Allah, dan iman tidak akan bekerja ketika Anda tidak percaya akan kasih Allah. Amin. Jadi inilah solusi bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang, dan juga menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Percaya akan kasih Allah. Amin. Percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika orang menganiaya kita, kita berkati mereka. Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kasih Allah akan mengubahkan orang-orang yang mengutuk kita. Kita percaya bahwa kasih Allah akan mengubahkan kehidupan orang-orang yang mengutuk kita, dan kita percaya bahwa kasih Allah pun akan membawa orang-orang untuk bisa hidup di dalam kelimpahan yang kita miliki. Amin. Dan kita percaya bahwa kasih Allah pun akan membawa orang-orang ini percaya kepadanya, percaya akan kasih Allah, sehingga mereka boleh hidup dan kuat di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka sendiri. Ingat, orang yang melukai orang lain adalah orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dilukai. Jadi kalau Anda berteman dengan orang yang suka mengkritik, Anda akan jadi seperti orang yang suka mengkritik. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang bijaksana, Anda akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Nah, kalau orang itu suka iri hati, berarti orang tersebut itu tidak memiliki apa yang Anda miliki. Jadi untuk apa kita mengutuk mereka? Untuk apa kita mau balas kejahatan mereka? Malah kasih kita inilah, yang kasih Allah itulah yang akan kita berikan kepada mereka. Amin. Kita perkatakan berkat buat mereka supaya mereka memiliki apa yang tidak mereka miliki dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, ini saya rasa kita semua sudah paham bahwa semua orang di dalam Tuhan akan mengalami penganiayaan, tetapi salah satu cara untuk kita bisa bertekun di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam masalah penganiayaan, penindasan, hanya dengan mempercayai kasih Allah. Amin. Salah satu hal yang harus kita pegang teguh
dalam menghadapi setan dan antek-anteknya adalah dengan iman kita, iman yang mempercayai kasih Allah, iman yang memegang janji-janji Allah, iman yang selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan iman yang akan selalu memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan atas situasi-situasi Anda dan atas setiap masalah-masalah Anda. Disitulah Anda akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, semoga jemaat Simpang Pulai diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa untuk dan mengucap syukur buat kebenaran yang Tuhan sampaikan pada hari ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Orang benar akan selalu hidup oleh iman dan akan selalu hidup dalam iman percayanya, dan akan selalu mengalahkan masalah-masalah dengan iman yang percaya akan kasih Allah. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa buat setiap jemaat Simpang Pulai yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengalami masalah-masalah. Tuhan, biar mereka ini dikuatkan dan mereka akan mengambil tempat mereka, berdiri teguh dengan iman percaya mereka, dan memperkatakan kasih Allah atas setiap situasi-situasi yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka dan akan menolong mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, aku memberkati mereka yang akan pulang ke Indonesia Tuhan, biar ketika mereka kembali ke Indonesia perjalanan mereka diberkati, dan ketika mereka sampai di Indonesia pun mereka akan tetap memegang iman mereka dengan teguh, percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat mereka di Indonesia, dan ada pekerjaan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat mereka, atau bisnis-bisnis yang baru yang akan Tuhan berikan kepada mereka, dan hikmah-hikmah mereka semakin bertambah dan mereka semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jemaat Tuhan, kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan kita, dan juga minggu ini kita akan memberikan persembahan khusus buat mereka yang akan pulang ke Indonesia. Saya dengar ada 3 orang yang akan pulang ke Indonesia karena ada pemutusan kerja dari kilang, dan tentu saja kita juga mau memberkati mereka dengan pemberian yang akan kita berikan. Bukan pemberian mungkin tidak seberapa, Anda berikan dengan secara sukarela, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Alkitab berkata, berilah dengan sukacita, mau dia sedikit atau banyak, asalkan Anda beri dengan sukacita, itu pun akan akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan tentu saja Anda juga mau kalau pemberian Anda ini pasti menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang-orang yang akan menerimanya, apalagi keluarga kita sendiri yang akan menerima berkat-berkat daripada saudara-saudarinya seiman. Amin. Nah, saya akan bacakan di sini bahwa untuk perpuluhan dan persembahan, tentu saja kita mau menghormati Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan, karena kita tahu bahwa Tuhan pun yang akan yang memberikan setiap peningkatan dan juga increase di dalam keuangan kita, di dalam bisnis kita. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bekerja dengan tubuh yang sehat dan kuat. Amin. Oleh sebab itu kita akan memuliakan Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan, dan juga persembahan khusus buat teman-teman kita. Nah, di sini kita akan baca Kisah para 4 ayat 32 dan 35. Konteksnya adalah cara hidup jemaat. Nah, saya bacakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi di sini kita lihat bahwa jemaat mula-mula pun mereka menjual harta miliknya, dan itu dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, begitu juga kita dengan jemaat Simpang Pulai, kita ini memiliki hati yang generous, hati yang seperti Tuhan yang selalu mau memberi, dan bahkan kita juga punya hati seperti Yesus yang punya belas kasih. Ketika kita melihat teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan, kita pun mau berbagi dengan mereka. Dan dikatakan di sini bahwa ketika mereka berbagi, mereka yang memiliki banyak memberikan kepada mereka yang memiliki kurang, mereka semua itu akhirnya hidup
dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan tidak ada satupun yang berkekurangan di antara mereka. Itu pun yang kita rindu, yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan jemaat Simpang Pulai, dalam kehidupan kita pun, dalam keluarga kita, keluarga besar kita ini, keluarga jemaat Simpang Pulai ini, di mana ketika ada yang kurang kita memberi, dan kita semua akan hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, dan tak ada satupun di dalam kita yang berkekurangan. Amin. Nah, bagi teman-teman yang akan menerima persembahan khusus ini, jangan lihat jumlahnya, tapi lihat hati daripada setiap teman-teman yang lain, jemaat-jemaat yang memberkati, yang memberi untuk persembahan ini, bahwa mereka pun peduli dengan kehidupan Anda, mereka pun mengasihi Anda dengan kasih Allah, dan itu mereka aplikasikan di dalam bentuk uang, di dalam persembahan yang akan Anda terima nanti. Oke, dan mari kita berdoa buat setiap perpuluhan dan persembahan, dan juga persembahan khusus ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang layak menerima, yang Tuhan inginkan untuk menerimanya, dan biarlah ini semua juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap tangan-tangan yang mau memberi. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang mau berbagi dengan kelimpahan mereka kepada mereka yang mengalami kesulitan. Biarlah mereka memberi dengan motivasi yang baik, karena mereka tahu Allah mengasihi mereka, Allah mencintai mereka, dan itu pun kasih yang mereka terima daripada Tuhan, itu pun mereka berikan kepada sesama mereka ya Tuhan, dan mereka memberi dengan motivasi kasih akan Engkau ya Tuhan, dan itu mereka wujudkan dalam bentuk persembahan yang diberikan kepada teman-teman mereka. Tuhan, kami percaya dan kami sungguh percaya kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang memberi, mereka akan diberi kelimpahan. Bagi mereka yang menerima, mereka pun akan menerima kelimpahan dan akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan kehidupan mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap persembahan dan perpuluhan kami ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati-Mu, dan inilah yang keinginan kami untuk memberi ya Tuhan, untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan, dan untuk memberkati orang lain, karena kami hidup untuk diberkati, kami hidup diberkati, dan untuk memberkati sesama kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan Tuhan Yesus, Engkau menerima setiap perpuluhan persembahan kami, dan kami menerima setiap janji-janji yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa setiap janji-janji-Mu akan bermanifestasi di dalam kehidupan kami, para pemberi perpuluhan, para pemberi persembahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, setiap jemaat Tuhan yang memberi perpuluhan, kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika Anda melakukan lewat transfer atau deposit bank, tolong resitnya itu di screenshot dan boleh dikirimkan ke nomor yang ada di bawah flyer pemberian perpuluhan persembahan kita, supaya nanti itu untuk menolong bagian keuangan untuk bisa mencatat, agar perpuluhan persembahan kita ini tidak tercampur dengan perpuluhan dan persembahan yang datang dari FGA Ministry Tamil atau bahasa Inggris ataupun yang berbahasa Mandarin. Jadi dicatat aja, kalau Anda memang sudah lupa atau hilang resitnya, catat aja di kertas tanggalnya, nama, jumlah, untuk apa perpuluhan atau persembahan, dan kemudian di foto dan dikirim lewat WA, atau Anda bisa kirim ke Sister Inong Grace atau Sister Marito, dan bagi para couple boleh kirim ke grup kita atau ke WA saya pribadi. Oke. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Hamba memberkati jemaat-jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau adalah gembala kami. Jemaat Simpang Pulai tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, sekalipun jemaat-jemaat mengalami kesulitan, Tuhan selalu beserta dengan mereka, dan ada hidangan yang sudah Tuhan persiapkan di dalam kesulitan mereka. Terima kasih Tuhan, bahwa jemaat-jemaat Simpang Pulai akan selalu menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Sepanjang minggu ini mereka diberkati. Sepanjang minggu ini mereka akan menjadi berkat atas kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa. Mari jemaat angkat tanganmu. Terimalah
kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua, Anda sekalian sepanjang minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali hari Minggu depan. God bless you.